Terdengar suara saya, Bapak Ibu? Terdengar. Bapak Ibu. Jelas. Ini jelas nggih? Nggih, jelas, Bu. Jelas, Bu. Assalamualaikum. Suara aku bisa masuk. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk sementara masih 13 peserta. Oh, masih. Nggih, masih 13 peserta. Wah. Lah. Kok Bisa Dokter Istra, apakah sudah? Sudah, ini? monggo. Oh, nggih. Oke. Bapak Ibu, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Kos, yang terhormat Ibu Ana, Kepala Sekolah SLB APD di Kedung Gandang, Kota Malang, Bapak Ibu Guru, SLB APD Negeri Kedung Gandang, Kota Malang, dan yang kami hormati juga sebagai narasumber Dr. Ristra Ramadhani, dokter yang spesial ini bagi kami, spesial di hati kami juga. Wah, terima kasih atas kesediaannya. Terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan berbagi ilmu pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati serta peserta Google Meet, pada materi kali ini adalah tentang pentingnya vaksinasi bagi anak berkebutuhan khusus. Sebagai narasumber adalah Dr. Ristra Ramadhani. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Beliau selama ini karena ini usianya masih sangat-sangat muda dan Masya Allah ya, Masya Allah. Dan kebetulan juga beliau adalah putra dari teman sejawat kami. Begitu. Acara pada sore hari ini, yang pertama adalah pembukaan, dan berikutnya adalah sambutan dari Ketua MKKS Kota Malang, Ibu Siti Muawanah, dan selanjutnya adalah sambutan Ibu Pengawas. Yang berikutnya adalah paparan materi oleh Dr. Ristra, dan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama nanti akan ada 3 termin, 3 pertanyaan. Kemudian kita buka lagi, setelah dijawab akan kita buka lagi 2 pertanyaan. Dan selanjutnya adalah kesimpulan yang saat ini notulen pada kali ini adalah Ibu Imro'atun, Bu Iim kami biasa memanggilnya, dan penutup. Itu tadi susunan acara pada saat ini. Untuk selanjutnya marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta Google Meet, langsung saja menginjak acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Ketua MKKS Kota Malang kepada Ibu Siti Muawana Maryam, Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan. Ibu, mohon maaf tidak ini. Ya. Ya. Sudah bisa Bu? Sudah, nggih. Terima kasih Bu Ros waktu yang sudah diberikan untuk saya. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kustiatun selaku pengawas untuk kami semua, pembimbing kami semua. Ibu, salam sehat. Untuk Bapak Ibu guru semua yang saya banggakan, serta Dr. Ristra Ramadhani yang sangat saya banggakan pula. Terima kasih dokter sudah hadir untuk kami semua. Dengan ucapan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan untuk kita semua, sehingga pada hari ini kita bertemu dalam acara ilmu pengetahuan mungkin langsung untuk vaksin untuk kami semua, yang sebenarnya vaksin itu udah kami dengar lama, cuma dokter terus terang kami vaksin itu sendiri mungkin secara detail belum begitu memahami untuk kami tularkan ke semua anak walaupun wali murid. Dengan kehadiran dokter di sini, saya selaku MKKS Kota Malang Kota Batu, juga selaku kepala sekolah di SLBC ABD Kedung Kandang Malang mengucapkan banyak terima kasih. Untuk Bapak Ibu wali murid mungkin yang bisa gabung dan responden lainnya, semoga dengan kehadiran Dr. Ristra di acara ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dokter. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga amalan dokter sama Allah digantikan dengan nikmat yang tiada batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Lanjut kepada sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ibu Pengawas kepada Ibu Kustiatun, disilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya panjatkan rasa yang sangat bahagia, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana SLB ABD dapat melaksanakan webinar ya, bagaimana pentingnya vaksin untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Yang terhormat Bapak Dr. Ristra, perkenalkan saya pengawas SLB Bapak. Kami juga terima kasih kepada MKKS yang telah mengadakan webinar ini, sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kalian yang di Kota Malang. Ya, ini sangat penting ya bagi anak-anak, di mana vaksin, pentingnya vaksin bagi anak berkebutuhan khusus kami sangat belum paham. Dengan ini mohon penjelasan dari Dr. Ristra sehingga orang tua dan kami semua paham bagaimana pentingnya. Karena anak-anak kami itu sangat riskan ya dokter ya, karena berbagai kebutuhan khusus, berbagai keterbatasan ya,
baik itu komunikasinya, intelektualnya, sosialnya, fisiknya, apalagi ini riskan terhadap sakit, sehingga dengan adanya pandemi yang diberikan rezeki oleh Allah selama ini hampir 2 tahun ini, kami prihatin dengan adanya COVID ini, sehingga bagaimana orang tua mendukung untuk pembelajaran, karena ini akan segera kami akan buka PPKM, berakhir PPKM-nya, kemudian kita akan segera buka sekolahnya dengan tahap, tapi kami masih menunggu keputusan dari cabang dinas pendidikan, sehingga teman-teman mohon sabar untuk menunggu surat keputusan yang segera akan diluncurkan. Nah, kepada guru-guru juga jangan lupa tetap semangat, tetap memberikan dukungan kepada orang tua dan anak-anak untuk masih juga melaksanakan pembelajaran PJJ ya. Biarpun kita juga boleh mengambil berapa persen tatap muka, ya paling minim 20% bisa dilakukan pembelajaran. Nah, tapi dari kondisi hal seperti ini sebetulnya Bapak kalau untuk SLB 100% boleh masuk, tetapi kita lihat level di daerah masing-masing begitu. Nah, saya tidak bisa mengucapkan banyak ya, kecuali rasa syukur dan terima kasih kepada Dr. Istra yang sudah berpartisipasi sehingga kami tidak awam lagi untuk bagaimana vaksin untuk anak-anak kita. Mungkin itu, sukses untuk Kota Malang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Bu Gus atas sambutannya. Menginjak acara inti, kami silahkan kepada Dr. Istra untuk memberikan tentang pentingnya ASI bagi kebutuhan waktu di kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terbaca nggih? Insya Allah bisa, Dokter. Ya, selamat sore. Sore. Ibu sekalian. Sore, Mas. Jadi alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi sedikit ilmu tentang vaksin COVID-19, terutama dalam konteks pertemuan sore ini adalah untuk anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan, saya Dr. Istra Ramadhani. Saya lulus dari FK UNER 2000 tahun kemarin, jadi saya masih baru. Kemudian saya sudah pengalaman di Puskesmas Ngajum, Puskesmas Pagak, dan RSUD Kanjuruhan Kepanjen. Langsung saja kita menginjak materi. Jadi kita bahas sedikit dulu tentang apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh coronavirus. Mungkin semuanya di sini sudah hafal dan sudah mungkin ada yang bosan mendengar kata-kata COVID-19. Penyakit ini virus, disebabkan oleh virus, penularannya melalui droplet. Apa itu droplet? Droplet itu adalah partikel yang ikut bersama cairan ludah atau cairan yang keluar dari rongga hidung. Nah, penularannya terutama pada saat virus ini ikut keluar saat pasien yang terinfeksi itu sedang batuk atau bersin.
Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang yang sedang terinfeksi, kemudian dia batuk atau bersin tidak menggunakan masker, maka keluarlah virus ini bersama droplet itu. Nah, droplet ini yang nanti akan menempel pada permukaan-permukaan di sekitar pasien, dan itu yang bisa tersapu atau tersentuh oleh orang-orang yang sehat, sehingga mereka yang tidak waspada akan ikut tertular. Itu ceritanya seperti itu. Nah, kalau misalnya seseorang sudah terpapar dalam waktu kurang dari 14 hari, bahkan ada yang bilang kalau misalnya virus dengan varian-varian yang baru, itu gejalanya bisa muncul kurang dari 7 hari. Apa saja gejalanya? Yang jelas karena virus ini itu menyerang sistem pernafasan, maka ada gangguan-gangguan dari sistem pernafasan yang muncul biasanya batuk. Kemudian ada gangguan dari indera penciuman atau perasa. Biasanya seseorang yang dengan terinfeksi itu muncul gejalanya tidak bisa mencium bau atau tidak bisa merasakan makanan yang dia makan. Kemudian ada yang dinamakan gejala sistemik. Gejala sistemik itu adalah gejala yang dirasakan secara general tubuh, tidak spesifik terhadap sistem pernafasan saja. Yang pertama, demam. Kemudian yang kedua, lemes. Nah, karena nafsu makan menurun, makannya kurang, akhirnya tenaganya nggak ada. Kemudian bisa pada beberapa orang juga bisa disertai gejala lain, yang misalnya nyeri kepala, kemudian nyeri tenggorokan, diare, mual, muntah, dan sebagainya. Pada beberapa orang, sebagian orang akan menimbulkan gejala berat. Apa itu gejala berat? Gejala yang umumnya munculnya itu pada pasien-pasien sesak atau nyeri dada. Nah, kalau orang-orang sudah sampai sesak atau nyeri dada yang ditandai oleh, mungkin jenengan sering mendengar penurunan saturasi oksigen, kadar oksigennya turun di bawah 90, biasanya seseorang baru mulai mencari pengobatan. Padahal kalau sudah begitu, sudah agak terlambat sebenarnya bisa dicegah dari awal. Nah, itu terkait gejala. Jadi gejala virus ini itu menyerang hampir semua sistem di dalam tubuh, utamanya sistem pernafasan, tapi semua sistem bisa diserang. Jadi memang itu yang menyebabkan virus ini sedikit lebih berbahaya daripada virus-virus yang lain. Di samping karena penularannya juga lebih cepat, gitu. Nah, sesuai apa yang saya katakan tadi, bahwa sistem dalam tubuh yang diserang secara utama adalah sistem pernafasan, tetapi sebagian besar orang itu dapat kembali pulih dengan atau tanpa pengobatan. Nah, siapa yang bisa pulih dengan atau tanpa pengobatan ini? Itu adalah orang-orang yang memiliki imunitas atau kekebalan tubuh yang baik. Nah, diimbangi dengan pola hidup yang sehat, seperti makan yang teratur, olahraga yang rutin, disiplin protokol kesehatan, itu biasanya bisa kembali pulih dengan atau tanpa pengobatan. Tetapi ada beberapa kelompok orang yang saya katakan punya kondisi khusus ini, itu dia dapat menyebabkan dampak yang lebih serius. Kita lihat di grafik yang di kanan ini, ada yang paling tinggi adalah mereka yang memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Nah, biasanya banyak ya kalau di Indonesia. Di sini dua tertingginya adalah darah tinggi, hipertensi atau memiliki riwayat penyakit darah tinggi, dan diabetes atau kencing manis. Kalau ada kelompok orang yang memiliki riwayat penyakit ini, biasanya akan menimbulkan dampak yang lebih serius dari mereka yang tidak punya penyakit bawaan. Nah, yang saya temukan di sini ada yang menyebutkan bahwa kelompok orang dengan Down syndrome itu juga bisa berpotensi untuk menimbulkan gejala yang lebih berat daripada mereka yang tidak memiliki Down syndrome. Nah, jadi Down syndrome digolongkan sebagai faktor resiko keparahan
gejala penyakit COVID-19. Nah, ini yang menyebabkan COVID ini itu sangat harus diwaspadai dari semua kelompok orang, tidak hanya tertentu pada orang yang memiliki tekanan darah tinggi atau diabetes. Nah, yang kita tahu secara singkat, pemerintah juga sudah menyederhanakan supaya lebih gampang diingat 3M, 3T, dan vaksinasi. Ini adalah 3 jurus, katanya 3 jurus untuk mencegah COVID-19. 3M sudah hafal mungkin ya, ada yang memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ada yang ditambahin 4M, 5M, dan sebagainya, ditambahin menjauhi kerumunan, dan sebagainya. 3T ini mungkin yang banyak yang belum tahu. Nah, 3M ini, yang 3M tadi itu dilaksanakan oleh masyarakat. 3T dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak yang terkait. 3T ini yang pertama testing. Jadi, sebenarnya pemerintah punya kewajiban atau punya agenda untuk meningkatkan kapasitas testing. Jadi maksudnya adalah untuk bisa memfasilitasi warganya untuk mau dan berani untuk periksa bahwa dia ini positif atau tidak, untuk memastikan. Nah, itu pemerintah punya kewajiban itu. Makanya salah satu contohnya adalah pemerintah mengatur harga maksimal untuk swab antigen berapa dan untuk swab PCR berapa. Ini adalah salah satu cara untuk pemerintah supaya warga ini mau dan tidak keberatan untuk testing, begitu. Kemudian tracing. Tracing itu adalah agenda yang dilakukan oleh puskesmas atau pihak yang terkait untuk bisa melacak penularan. Jadi ketika ada seseorang dalam sebuah keluarga yang terinfeksi, maka puskesmas yang terkait dengan pihak yang terkait itu berkewajiban untuk memeriksa satu keluarga atau mereka yang berkontak sehari-hari. Itu namanya proses tracing. Namun kendalanya memang dari sumber daya manusia. Itu yang saya rasakan selama di puskesmas. Jadi pada saat second wave gelombang kedua vaksin kemarin atau gelombang pertama itu jumlah orang yang terkena COVID itu sangat jauh lebih besar daripada jumlah petugas yang bisa melakukan tracing. Maka fungsi tracingnya tidak berjalan dengan maksimal. Terakhir, treatment. Jadi kalau misalnya seorang sudah terindikasi positif, sudah hasil swabnya positif, didukung dengan pemeriksaan yang lain dan gejala klinis ada, maka sebaiknya diarahkan untuk berobat. Nah, berobat ini adalah fungsi dari treatment. Terakhir, yang paling penting yang akan kita bahas hari ini adalah vaksinasi. Ini yang akan kita bahas. Oke, apa itu vaksin dan apa itu vaksin COVID-19? Nah, jadi begini ceritanya. Ada beberapa istilah yang mungkin Bapak Ibu akan pernah sering terdengar ya, seperti ada antigen, ada antibodi. Nah, ini apa sebenarnya? Jadi begini ceritanya. Ada istilah namanya patogen. Patogen itu adalah organisme penyebab penyakit. Organisme yang berpotensi untuk bisa menyebabkan penyakit. Patogen itu akan bisa memproduksi atau ada bagian dari patogen itu yang bisa memicu timbulnya antibodi. Jadi patogen itu yang gini aja, patogen kalau misalnya COVID-19 adalah virus. Nah, virusnya ini masuk ke dalam tubuh. Ketika virus masuk ke dalam tubuh, tidak langsung ujuk-ujuk menimbulkan gejala. Enggak, tapi ada prosesnya. Maka yang itu disebut sebagai masa inkubasi. Nah, selama proses inkubasi itu, pasiennya mungkin tidak bergejala. Jadi selama itu masih terjadi tawar-menawar antara sistem imun kita sama antigen yang masuk. Jadi antigen, jadi ini adalah patogen. Patogen ini ada kandungannya yang dinamakan antigen. Ini bisa memicu timbulnya antibodi. Antibodi adalah respon dari tubuh untuk menyerang penyakit. Jadi supaya penyakit ini tidak sampai bisa menimbulkan gejala, tidak sampai bisa menginfeksi. Virus bisa saja masuk. Semua orang bisa saja terinfeksi, semua orang bisa saja terpapar, tapi tidak semua orang bisa terinfeksi. Ini adalah fungsi dari antibodi. Nah,
antibodi itu sistemnya adalah dibentuk pada saat ada patogen baru yang belum pernah masuk ke dalam tubuh, maka kita juga nggak punya antibodinya. Karena COVID ini adalah penyakit baru, maka pada awal-awal COVID ini muncul, tidak ada satu orang pun yang punya antibodi terhadap penyakit ini. Begitu. Nah, dasar dari ini adalah, dasar dari pemikiran ini adalah, oke, berarti kita secara alami antibodi akan muncul ketika ada virus yang masuk. Nah, masalahnya adalah masa kita harus menunggu virus yang masuk dulu baru untuk bisa memunculkan antibodi. Masa harus nunggu sakit dulu baru kita bisa timbul antibodi. Nah, ini adalah dasar dari pemikiran vaksin gitu. Nah, vaksin itu diambil dari sebagian dari patogen atau virus itu yang nanti dimodifikasi supaya bisa masuk ke dalam tubuh untuk sama-sama bisa memancing antibodi. Jadi tidak sampai membuat pasien ini sakit, tapi antibodinya udah muncul. Harapannya apa tujuannya? Tujuannya ketika virus yang asli ini masuk, virus hidup yang asli ini masuk, itu nanti antibodinya sudah ada. Jadi tidak perlu menunggu waktu untuk memunculkan antibodi. Karena selama waktu itu bisa digunakan untuk menyerang si virus ini supaya tidak sampai bisa menyebar. Ini dasarnya begitu. Nah, ada beberapa jenis vaksin seperti yang jenengan dengar selama ini kan ada Sinovac, ada Sinopharm, ada Pfizer, ada Moderna dan sebagainya. Jenis-jenis itu apa bedanya? Nah, di sini jadi untuk membuat sebuah vaksin itu ada beberapa cara. Yang pertama, memasukkan seluruh bagian dari virus. Jadi virus itu ungkul satu bola ini dimasukkan itu tapi dilemahkan. Ada yang seperti itu. Ada yang cuma diambil sebagian, jadi diambil mungkin kulit luarnya atau bagian apanya, yang itu dirasa cukup dalam penelitian, dirasa cukup untuk memunculkan antibodi. Yang terakhir, ada yang cukup hanya diambil dari materi genetiknya, yaitu DNA atau mRNA. Nah, contoh vaksin yang memasukkan virus yang dilemahkan, jadi semua satu bola virus ini dimasukkan, itu adalah Sinovac. Ya, Sinovac itu menggunakan metode satu virus yang dilemahkan. Kalau Moderna yang sekarang lagi rame itu adalah menggunakan materi genetiknya. Jadi cuma DNA-nya aja diambil kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Sama-sama bedanya apa? Ketiga ini itu sama-sama bisa memunculkan antibodi. Jadi nggak usah bingung. Saya harus milih vaksin yang mana? Nggak usah. Jadi yang ada apa itu aja sama-sama bisa menimbulkan antibodi. Begitu. Jadi seperti itu. Nah, ya, jadi vaksin itu entah bagaimanapun caranya, tadi itu entah virus yang dilemahkan secara penuh atau cuma diambil bagian yang dimasukkan, sama-sama bisa memicu antibodi. Nah, antibodi ini yang diharapkan pada saat nanti orang ini terpapar dengan virus yang asli, itu antibodinya sudah siap. Jadi tidak perlu menunggu untuk membentuk antibodi, karena itu membutuhkan proses berhari-hari. Oke. Kemudian akhirnya pada bertanya, kok bisa vaksin itu ujuk-ujuk ada terus disuntikkan? Akhirnya kan pada awal-awal itu banyak yang meragukan. Apakah ini benar? Apakah ini sudah diteliti? Apakah ini sudah aman dan sebagainya? Nah, dalam bidang kedokteran itu ada disebut sebagai uji klinis. Uji klinis adalah uji yang dilakukan secara bertahap untuk sebuah obat atau zat atau vaksin dapat dipergunakan pada masyarakat luas. Uji ini itu sangat-sangat ketat dan sangat-sangat berat bagi peneliti. Itu. Kenapa saya tahu? Saya pernah melakukan uji klinis tahap 3. Nah,
uji klinis ini benar-benar dikontrol sangat-sangat ketat oleh BPOM supaya harapannya melindungi masyarakat. Nah, semua vaksin yang jadi bertahap ini ya, pada fase 1 itu hanya sekelompok orang di dalam laboratorium. Kemudian kalau ini aman, dievaluasi, hasilnya aman, dikembangkan jadi fase 2. Fase 2 diteliti lagi, lebih luas, aman, dievaluasi, tahap 3. Tahap 3 kalau sudah aman, baru bisa disuntikan ke kita ini yang orang di luar ini, yang disebut broader use. Jadi bisa dipakai untuk masyarakat luas. Jadi nggak usah khawatir apakah vaksin yang beredar itu sekarang aman, asal usulnya dari mana, sumbernya dari mana. Semua vaksin yang dikeluarkan izinnya untuk disuntikan oleh BPOM dan oleh pemerintah itu sudah aman. Pertimbangannya apa? Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Oke, jadi setelah proses menyuntikan vaksin, maka seseorang diharapkan akan muncul antibodinya. Nah, antibodi ini yang dapat secara tidak langsung melindungi individu tersebut. Nah, apakah terus bagaimana kalau misalnya orang yang kan ada orang yang memang tidak bisa divaksin atau tidak di dalam kondisi tertentu pasien ini tidak dapat menerima vaksin. Nah, inilah fungsinya yang disebut orang yang mungkin jenengan pernah sering dengar dengan herd immunity. Nah, herd immunity adalah jadi gini, dari 5 orang ini ada 2 orang yang tidak masuk kriteria pasien yang boleh divaksin. Nah, 2 orang inilah yang akan dilindungi oleh 3 orang yang sudah divaksin. Begitu. Jadi ini yang disebut dengan herd immunity. Jadi orang yang divaksin secara tidak langsung selain dia itu melindungi dirinya, dia juga turut berperan untuk melindungi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Terutama mereka dengan kondisi khusus yang menyebabkan dia tidak boleh divaksin. Siapa yang tidak boleh divaksin nanti akan kita sebutkan. Gitu. Oke. Nah, bagaimana seseorang boleh mendapatkan vaksin? Nah, jadi nanti mungkin ada beberapa yang sudah pernah divaksin, jadi sudah tahu prosesnya. Jadi awal pendaftaran, terus ketemu dokternya dulu, ditanya-tanyai. Biasanya punya penyakit bawaan apa, dalam seminggu ini pernah demam, batuk pilek atau sesak, terus pernah keluar riwayat perjalanan kemana, pernah berkontak sama siapa, konsumsi obat-obatannya apa. Nah, dari situ jawaban-jawaban jenengan itu yang akan dipertimbangkan bahwa seseorang ini boleh atau tidak menerima vaksin. Jadi bukan kita sendiri, bukan masyarakat awam yang menentukan bahwa saya nggak bisa kok dapat vaksin, bukan. Tapi yang menentukan adalah dokter atau tenaga medis yang bertugas. Setelah ditentukan bahwa pasien tersebut bisa menerima vaksin, maka akan diarahkan meja selanjutnya untuk bisa disuntik. Nah, setelah disuntik, apakah bisa langsung pulang? Tidak, karena harus menunggu kurang lebih 30 menit untuk mengantisipasi adanya efek samping yang bisa sewaktu-waktu langsung muncul pada sebagian orang. Nah, kalau misalnya setelah dari masa 30 menit ini aman, biasanya selanjutnya juga akan aman. Sudah, maka pasien bisa dipulangkan dengan catatan kalau misalnya ada di rumah nanti mengalami sesuatu atau mengalami keluhan, silahkan langsung mendatangi fasilitas kesehatan, entah itu puskesmas atau rumah sakit. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setelah saya divaksin, saya bisa langsung kebal? Oh, enggak. Jawabannya, vaksin itu juga membutuhkan waktu untuk bisa bekerja secara optimal. Pada beberapa sumber disebutkan bahwa vaksin secara optimal bisa melindungi seseorang itu setelah 3 minggu. Nah, maka selama itu pasien juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi tidak serta-merta dengan
saya sudah divaksin, kemarin saya sudah vaksin, saya hari ini bisa liburan jalan-jalan, enggak. Jadi harus memahami prosesnya. Semuanya tidak instan. Oke, agak lompat. Jadi karena nanti kita akan menjelaskan betapa pentingnya vaksin ini. Tadi kan sudah menjelaskan tentang vaksin itu seperti apa. Nah, hari ini per tanggal 4 itu tanggal 4 berarti kemarin ya, itu 2 hari yang lalu Indonesia itu ada 4 juta kasus ya, dengan 134.000 kematian. Di dunia ada 218 juta kasus dengan 4 juta kematian. Indonesia 4 juta kasus dengan 100.000 kematian. Ini angka yang cukup besar. Nah, per hari kemarin, alhamdulillah kita sudah turun jauh ya ke angka 5.000 kasus dalam sehari. Memang angka ini masih cukup besar. Namun kalau dibandingkan dengan beberapa 1-2 bulan yang lalu, ketika pernah sampai mencapai 54 atau 57.000 kasus dalam satu hari, kita juga patut bisa bersyukur. Kemudian angka vaksinasi pun dari total sasaran 200 juta penduduk Indonesia, kita sekarang sudah 66 juta yang sudah mendapatkan vaksin yang pertama. Ini kita cukup berbangga karena dan cukup berterima kasih kepada masyarakat dan pemerintah karena untuk mencapai angka 66 juta dalam waktu kurang dari 3 minggu itu memang sangat-sangat bagus, sangat-sangat cepat ya. Jadi saya juga mengapresiasi betapa antusiasnya masyarakat sekarang, terlepas dari apapun motivasinya untuk mendapatkan vaksin. Ada yang memang ingin vaksin karena ingin mencegah penularan, ada yang memang butuh vaksin cuma untuk bisa masuk mall, terserah. Yang penting sama-sama dapat vaksin, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah vaksin itu penting dan efektif? Nah, kita coba lihat di sini. Tren vaksin kita di Indonesia itu meningkat tajam sekitar 2-3 bulan terakhir. Nah, di sini pemerintah sudah bekerja keras memfasilitasi mendatangkan banyak jutaan dosis vaksin supaya banyak masyarakat yang bisa mendapat. Mungkin memang belum semua masyarakat bisa mendapatkan, tapi perlahan-lahan insya Allah dalam tahun ini harusnya sudah lebih dari 50% masyarakat Indonesia sudah bisa mendapatkan vaksin minimal tahap pertama. Nah, apa pengaruhnya dengan peningkatan tren ini? Kita coba lihat di penurunan jumlah kasus. Kita lihat dengan meningkatnya jumlah vaksin, jumlah kasusnya langsung menurun tajam. Memang tidak serta-merta karena vaksin langsung semuanya bisa turun. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa perannya vaksin cukup besar untuk bisa menurunkan kondisi sampai 5.000 kasus hari ini. Begitu. Angka kematian juga ikut turun. Sebelumnya bisa sampai mencapai 1.500, 1.700 kematian dalam satu hari. Saya waktu gelombang kedua di rumah sakit kami di RSUD Kanjuruhan itu bisa sampai pernah 17 kematian dalam satu hari. Dan itu cukup ya sangat-sangat banyak ya untuk rumah sakit kelas B di daerah. Nah, kalau misalnya dengan adanya vaksin bisa menurunkan kurang dari 500 atau sekitar 500 se-Indonesia, itu sangat-sangat bersyukur. Kita harus sangat-sangat bersyukur. Dan harapannya semakin ke depan angka vaksinasi semakin meningkat, angka jumlah kasusnya juga akan semakin menurun, kematian menurun, dan kita semua yang kita harapkan semuanya adalah semoga kita bisa segera terbebas dari pandemi. Nah, vaksin kenapa penting? Nah, jadi begini. Virus ini itu adalah virus yang pinter sekali. Jadi virus ini punya kemampuan untuk berubah dan beradaptasi. Itu yang disebut sebagai mutasi. Nah, jadi makanya kenapa
ada virus varian Delta, ada virus varian Gamma, Kappa, Eta, dan sebagainya. Itu karena pada saat virus itu masuk ke setiap orang, dan setiap orang itu punya mekanisme pertahanan yang berbeda-beda, virus ini juga mikir, gimana caranya dia bisa bertahan. Nah, dia harus merubah dirinya, menulari orang, merubah lagi. Makanya virus ini banyak sekali versinya. Nah, vaksin dalam hal ini bisa mencegah penularan, tapi akhirnya muncul pertanyaan, lah terus kalau misalnya vaksin yang dimasukkan sekarang, apakah bisa mencegah virus-virus dengan tipe-tipe baru yang akan datang? Jadi gini, jawabannya adalah bisa. Bagaimana? Padahal virus yang sekarang, vaksin yang sekarang adalah berdasarkan virus yang sudah ada, tapi kita belum tahu virus yang berikutnya ini bentuknya seperti apa, cirinya seperti apa, karakteristiknya bagaimana. Nah, penularan mutasi virus itu sangat dipengaruhi oleh penularan. Nah, penularan sangat bergantung dengan vaksin. Ketika sekelompok orang sudah tervaksin, maka potensi penularannya itu juga akan menurun. Nah, jika potensi penularannya menurun, maka potensi untuk virus itu bisa bermutasi juga akan jauh lebih turun. Maka secara tidak langsung, meskipun vaksin yang sudah ada sekarang, pasti juga ada keuntungannya untuk mencegah terjadinya mutasi virus. Di samping, vaksin memang bukan satu-satunya solusi. Jadi, vaksin juga harus diimbangi dengan protokol kesehatan yang juga harus tetap dilakukan. Oke, jadi intinya vaksin tidak dapat memberikan 100% perlindungan pada mereka yang sudah disuntik. Tetapi vaksin bisa menurunkan jumlah atau potensi penularan yang secara tidak langsung akan menurunkan potensi mutasi dari virus. Gitu. Jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan setelah divaksin. Itu jadi memang untuk pencegahan vaksin ini adalah sebuah kombinasi, tidak hanya satu-satunya obat itu adalah vaksin, bukan, tetapi harus diimbangi dengan protokol kesehatan yang lain yang dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, ini mungkin yang sering ditanyakan. Saya takut divaksin karena saya dengar ini. Saya bisa ada yang meninggal. Nah, sebenarnya apakah vaksin itu akan menimbulkan efek samping? Nah, di sini WHO menyebutkan ada beberapa efek samping yang mungkin bisa terjadi pada pasien. Demam yang pertama, nyeri pada lokasi yang disuntik, lemes, nyeri kepala, atau nyeri otot bisa muncul. Terus, tetapi setiap gejala yang muncul setelah pasien tersebut divaksin tidak selalu berhubungan dengan vaksin. Bagaimana mengevaluasinya? Makanya kalau misalnya seseorang sudah divaksin dan dipulangkan, sudah lewat 30 menit tidak ada gejala, tapi kemudian pada saat di rumah kok merasakan kok saya demam ya, kok saya nggak enak badan. Nah, silahkan mendatangi fasilitas kesehatan atau biasanya dikasih nomor. Pada saat di meja terakhir itu biasanya dikasih nomor, nanti kalau ada keluhan silahkan hubungi nomor ini. Nah, silahkan disampaikan, nanti petugas akan menindaklanjuti bahwa yang untuk mencari tahu yang pertama, apakah keluhan yang ini berkaitan dengan vaksin, yang kedua, apakah keluhan ini perlu ditindaklanjuti. Nah, itu nanti yang menentukan adalah tenaga kesehatan. Itulah perlunya lapor. Kalau jenengan nggak lapor, maka ya kita nggak akan tahu. Kedua, secara umum mayoritas lebih dari 90% efek samping yang timbul setelah vaksin itu adalah efek samping yang ringan dan reversibel atau bisa kembali normal. Jadi nggak perlu takut. Demam ya sudah nggak apa-apa, minum obat demam. Sakit kepala minum anti nyeri, nggak apa-apa. Tapi setelah itu antibodinya akan muncul. Nah, ini yang disebut sebagai lebih besar manfaatnya daripada risiko yang ditimbulkan. Karena efek sampingnya ringan, manfaatnya jauh lebih besar. Nah, efek samping setiap orang juga bergantung pada jenis vaksinnya. Juga bergantung pada kondisi setiap orang. Kandungan vaksin masing-masing berbeda.
setiap orang juga berbeda-beda. Jadi orang A divaksin A enggak apa-apa. Orang A divaksin B kok demam. Selama gejalanya itu ringan, tidak sampai menimbulkan gangguan yang berat, biasanya nggak masalah. Gitu, bisa diatasi dengan obat-obat yang ringan, kayak misalnya kalau demam ya minum ibuprofen atau penurun panas yang lain. Gitu. Nah, ini mulai menginjak materi utamanya. Apakah anak boleh divaksin? Ya. Memang peraturan anak boleh divaksin tergolong baru karena prioritas pertama dulu kan memang nakes, kemudian setelah nakes orang dewasa yang bekerja dengan pelayanan publik seperti TNI, Polri, kemudian yang bekerja dengan bidang pelayanan masyarakat itu memang diutamakan. Untuk anak-anak pada saat itu memang belum menjadi prioritas karena sekolah juga masih tutup, tempat-tempat bermain juga masih tutup, maka potensi penularannya jauh lebih rendah. Maka diutamakan yang lain. Nah, baru-baru ini memang setelah didapatkan kasus COVID pada anak itu meningkat, maka mulai dipertimbangkan pentingnya vaksin pada anak. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ini, dengan PPKM-nya sudah mulai menurun, kasusnya menurun, muncullah wacana tentang pembelajaran tatap muka. Maka rekomendasi dari IDAI pun menyebutkan bahwa sebelum anak-anak bisa masuk, harapannya sudah lebih dari 80% itu sudah vaksin. Nah, kenapa? Karena ketika anak datang ke sekolah, maka dia juga beresiko mungkin tertular dari orang-orang lain yang ada di sekolah, entah itu temannya, entah itu penjual makanan yang ada di sekolah, entah itu gurunya, atau siapapun yang ada di sekolah. Maka vaksin dalam hal ini bisa melindungi anak tersebut dan keluarganya di rumah. Kedua, memang sebagai syarat penunjang untuk bisa sebuah sekolah bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Dasarnya, tadi 1 dari 3 anak, ada satu lagi nih, 1 dari 8 anak itu, dari 8 pasien, ada 1 anak, ada 1 pasien itu yang tergolong anak-anak. Jadi ketika ada 8 orang terkena COVID, satu orang itu adalah anak-anak. 1 dari 3 anak yang terkena COVID itu berisiko masuk ICU. Jadi berisiko gejala berat karena ada ini MISC ini, multisystem inflammatory syndrome. Jadi respon penyakit COVID pada anak ini pada beberapa anak bisa lebih berat daripada dewasa. Itulah pentingnya vaksin. Dan persentase kematian anak di Indonesia akibat COVID lumayan tinggi, yaitu 0,26%. Nah, sejauh ini jenis vaksin yang disarankan memang baru Sinovac dan Pfizer. Kenapa? Karena baru 2 jenis vaksin ini yang sudah menyelesaikan uji klinisnya sehingga bisa dinilai aman oleh BPOM dan oleh pemerintah untuk bisa diberikan kepada anak-anak. Namun, nggak usah khawatir, nggak usah bingung, anak saya ini bisa divaksin atau enggak. Yang menentukan bisa tidaknya adalah dokter. Pada saat nanti jenengan membawa anak-anak atau membawa adik-adik yang mau sekolah ini ke tempat vaksinasi, pada saat melewati meja screening, pasti akan ditanya-tanya dan akan ditentukan bahwa anak ini bisa atau tidak mendapatkan vaksin pada saat proses pemeriksaan atau screening awal. Nah, ini rekomendasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Vaksin pada anak baru direkomendasikan tanggal 28 Juni, jadi tergolong baru ya, untuk memutus mata penularan COVID-19. Pada saat tanggal 28 Juni, itu yang disarankan baru Sinovac saja. Dan baru boleh pada anak usia 12-17 tahun. Pada anak yang berusia kurang dari usia 12 tahun, yaitu anak usia 3-11 tahun, untuk saat ini memang belum direkomendasikan. Kenapa? Karena penelitiannya masih belum selesai. Penelitian untuk menilai aman tidaknya, muncul efek samping atau tidak. Begitu. Kemudian ada IDAI juga menyebutkan beberapa kondisi yang menyebabkan seorang anak ini tidak boleh divaksin.
Katakanlah di sini punya kencing manis dari lahir atau DM tipe 1. Kemudian keadaannya lagi nggak stabil, lagi demam atau punya gejala, ya nggak boleh. Kemudian baru terkena COVID 3 bulan yang lalu, ya disarankan menunggu dulu sampai 3 bulan kemudian baru bisa mendapatkan. Atau anak-anak dengan penyakit khusus seperti punya kayak kanker, punya penyakit-penyakit imun atau sedang dalam pengobatan tertentu. Nah, ini yang nanti disarankan untuk menunda dulu vaksinnya. Nah, biasanya ini semua nanti akan dinilai pada saat screening di meja vaksin. Ketika dokter yang berada di meja vaksin itu butuh pertimbangan, nanti biasanya akan menyarankan pada anak-anak yang memiliki penyakit tertentu untuk berkonsultasi dengan dokter yang merawat selama ini. Misalnya, ini adalah sindrom GBS. Ya, GBS ini yang menangani dokter penyakit saraf. Ketika dia punya penyakit ini, kan secara peraturan belum boleh mendapatkan vaksin. Nah, nanti pasti dokternya akan menyarankan bahwa silakan hubungi dokter sarafnya dulu yang merawat selama ini, minta pernyataan, menanyakan boleh divaksin atau enggak. Misalnya boleh divaksin, maka nanti minta surat pernyataan. Biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan itu adalah dokter umum pada saat mereka mau divaksin di meja screening. Jika memang dokter umum tidak bisa menentukan karena ada pertimbangan khusus dari dokter spesialis yang merawat, maka diarahkan terlebih dahulu ke dokter yang merawat. Atau misalnya jenengan punya adik atau anak atau saudara yang masih berusia 12-17 tahun, kemudian punya penyakit tertentu dan sudah kontrol rutin tiap bulan atau tiap tahun ke dokter spesialis tertentu, sebelum dibawa ke meja vaksinasi, silahkan menghubungi dokter yang merawat. Tanya dulu, anak saya boleh divaksin atau enggak. Nanti minta, kalau misalnya boleh, oh ya enggak apa-apa. Ya sudah, berarti nanti minta surat pernyataan. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang baru, tanggal 23 Agustus, Kemenkes mengeluarkan pernyataan bahwa untuk anak usia 12-17 tahun boleh mendapatkan vaksin yang jenisnya Pfizer. Oke, jadi sejauh ini ada 2 vaksin yang dinyatakan di Indonesia aman untuk kelompok anak usia 12-17 tahun, yaitu Sinovac dan Pfizer. Nah, ini adalah pokoknya. Apakah anak berkebutuhan khusus boleh divaksin? Nah, saya sudah mencari jawabannya, dan ternyata tidak ada persyaratan khusus bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi, nggak ada bedanya anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang lain. Dua-duanya sama-sama boleh mendapatkan vaksin selama kondisi anak dalam keadaan stabil dan sehat, tidak bergejala atau tidak sedang meminum obat-obatan imunosupresan. Ini adalah kalimat yang dinyatakan oleh Prof. Cisi, spesialis anak, Ketua Satgas Imunisasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi intinya, selama anak tersebut tidak mendapatkan atau tidak tergolong mereka yang tidak boleh mendapatkan vaksin, semuanya sama, entah itu berkebutuhan khusus atau tidak, gitu nggih. Jadi jawabannya boleh, selama pasiennya stabil, sehat, tidak bergejala atau tidak sedang dalam pengobatan penyakit tertentu. Ketika sedang memang kondisinya tidak baik atau memang kondisinya sedang meminum obat-obatan tertentu, silakan hubungi dokter yang merawat, minta menanyakan boleh atau tidak. Tapi selama tidak ada keluhan, tidak ada penyakit bawaan, tidak ada yang lain, ya silahkan, nggak ada masalah. Nah, terus gimana caranya anak-anak ini bisa mendapatkan vaksin? Nah, secara umum vaksin itu sebenarnya agenda yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan. Jadi kalau bisa memang jangan sampai pasiennya sendiri yang bingung mencari, saya harus divaksin di mana, saya bisa divaksin di mana. Cuman memang kondisinya sekarang memang karena keterbatasan, sekali lagi karena keterbatasan, maka memang belum semuanya bisa. Nah, akhirnya masyarakat juga harus proaktif sendiri mencari informasi di mana
bisa mendapatkan vaksin. Contohnya ini, sebenarnya banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk mencari informasi saya bisa vaksin di mana, anak saya bisa vaksin di mana. Kalau jenengan punya Instagram, itu ada namanya Imun Inmi. Imun Inmi ini nanti dia akan aktif mengupdate hari ini ada vaksin di mana, kuotanya berapa, vaksinnya apa, cara daftarnya bagaimana. Nah, itu kalau dari sisi media sosial. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter, ada, silahkan. Jadi masyarakat memang sekarang harus proaktif. Kalau enggak, ya harus sabar nunggu, berarti nunggu kuota dari puskesmas. Nah, sementara kan sehari itu puskesmas hanya bisa maksimal 300 pasien. Dan itu untuk mencapai kondisi masyarakat yang 200 sekian juta ya pasti butuh waktu lama. Maka banyak sekali instansi-instansi yang mengadakan vaksin-vaksin kayak serbuan vaksin yang dilaksanakan oleh TNI Polri, dan itu sangat-sangat membantu. Nah, caranya gimana ya? Kita harus aktif mencari informasi, menanyakan bagaimana cara mendaftar, dan mendaftarkan kita dan keluarga serta anak-anak kita. Nah, cara lainnya dibuka di websitenya Peduli Lindungi. Silakan didaftarkan, memasukkan syarat-syaratnya, biasanya cuma dibutuhkan NIK, kemudian nanti muncul, silakan mendatangi fasilitas kesehatan setempat. Nah, berarti kalau setempat bisa jadi di puskesmas atau di rumah sakit yang dekat, silahkan datang membawa dokumen yang diperlukan. Biasanya KK atau KTP. Kalau punya KTP ya KK. Nah, nanti kalau sudah datang dan pada saat itu masih ada kuota dalam hari itu, pasti boleh divaksin. Nah, boleh divaksin, nanti akan dilanjutkan untuk pemeriksaan awal. Pemeriksaan awalnya seperti yang tadi tanya-tanyai, dicek kesehatan, tensi dan sebagainya, suhu. Jika lolos pemeriksaan, maka akan disuntik vaksin dan akan yang vaksin yang pertama, dan akan 28 hari kemudian atau 1 bulan atau 2 minggu kemudian nanti akan divaksin untuk yang kedua, tergantung jenis vaksinnya. Jadi begitu. Jadi memang masyarakat di sini harus proaktif mencari informasi. Oke, jadi sejauh ini vaksin itu aman, vaksin itu efektif, dan vaksin itu bermanfaat. Mengapa saya bisa mengatakan vaksin itu efektif? Karena semua vaksin yang boleh beredar di Indonesia dan di dunia itu sudah melalui uji klinis yang bertahap dan sangat ketat dan menghasilkan efektivitas atau efikasinya lebih dari 50%. Artinya dari 100 orang yang divaksinasi, 50 orang itu tidak akan terkena COVID dalam waktu tertentu. Kok 50 kelihatannya rendah ya? Iya, tapi bukan berarti 50 sisanya itu pasti terkena. Enggak, tergantung paparannya. Bagaimana kita bisa mengurangi paparannya, yaitu dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Vaksin aman. Kenapa aman? Karena diatur oleh regulasi. BPOM kita, pemerintah kita itu sudah sangat-sangat ketat untuk menyeleksi jenis vaksin apa yang bisa beredar di Indonesia. Kalau mungkin sekarang kelihatannya banyak, ada Pfizer, Moderna, dan sebagainya, itu hanya sebagian kecil dari ratusan jenis vaksin di dunia yang sudah ada. Nah, jadi itu sudah benar-benar lolos seleksi dari pemerintah untuk bisa masuk. Dan untuk bisa masuk ke Indonesia itu benar-benar tidak mudah. Untuk bisa digunakan oleh masyarakat ini benar-benar. Jadi pemerintah sudah memastikan benar-benar ini aman. Setelah melalui uji klinis dan ada kriteria inklusif, jadi ada daftar-daftar mereka boleh divaksin ini, mereka tidak boleh divaksin. Sudah ada listnya. Siapa yang menentukan seseorang boleh divaksin atau tidak? Dokternya. Dan terakhir, vaksin itu bermanfaat terutama bagi keluarganya, pasien sendiri dan keluarganya. Kemudian dari situ nanti vaksin akan membentuk kekebalan kelompok. Nah, ini yang disebutkan herd immunity, yang harapannya dalam waktu beberapa minggu dan bulan kemudian akan mengurangi potensi penularan. Itu. Terus terakhir dari saya akan menyebutkan beberapa pertanyaan dari yang pernah saya dengar langsung, yang pernah ditanyakan kepada saya secara langsung. Jadi, apakah vaksin itu menyebabkan, jadi gini, kalau sudah divaksin, apakah
vaksin itu bisa menyebabkan swabnya positif. Jadi ada beberapa orang yang vaksin, habis itu dia takut di swab karena dia setelah vaksin terpapar dengan orang. Terus kalau misalnya swabnya positif, dia curiga bahwa oh ini positifnya gara-gara vaksin. Nah, jadi jawabannya vaksin itu tidak bisa menyebabkan atau tidak bisa merubah hasil swab antigen menjadi positif. Ya, vaksin itu setelah saya jelaskan tadi, isinya adalah virus yang mati, virus yang dilemahkan, atau virus yang bagian dari tubuh virus. Jadi ketiga jenis ini itu tidak akan bisa menyebabkan hasil swab itu menjadi positif. Jika misalnya, mungkin beberapa pernah dengar, loh ini habis divaksin kok dapat 3 hari, 5 hari dia positif. Nah, saya bilang tadi, masa inkubasi, masa proses dari penularan virus ini, masa proses dari virus masuk untuk bisa menginfeksi, itu adalah 14 hari maksimal. Maka, jawabannya kenapa orang bisa positif setelah 3 atau 5 hari dia dapat vaksin, jawabannya adalah orang tersebut sudah terpapar 1-2 minggu sebelum vaksin. Terpapar virus, kemudian dalam tubuhnya itu sedang terjadi proses antigen antibodi untuk antibodi kita untuk berusaha sudah untuk menyerang virusnya, tapi secara tidak langsung belum ada gejala, makanya dia bisa vaksin. Setelah vaksin, kok adalah 3-5 hari berikutnya adalah waktunya dia memang kalah sama virusnya, jadi memang bisa positif. Jadi begitu. Jadi bukan swab positifnya dia itu gara-gara vaksin, tapi karena infeksi 2 minggu sebelumnya. Kemudian ada juga yang bilang, loh, saya kan normal, nggak ada gejala. Lah kalau saya disuntik vaksin kan berarti saya malah dapat virus itu. Nah, ini kan juga salah satu pemahaman yang kurang benar. Maksudnya dia menganggap bahwa dengan vaksin itu kok malah saya dimasukkan virus. Nah, kan tadi sudah bilang bahwa virus yang dimasukkan adalah virus yang mati, virus yang dilemahkan, atau hanya sebagian dari bagian tubuh virus itu. Jadi tidak akan menimbulkan, tidak akan merubah seorang menjadi terinfeksi positif dengan adanya vaksin. Gitu ya. Kemudian bagaimana tadi dengan orang-orang yang dengan kelompok faktor resiko? Atau orang-orang, saya punya penyakit darah tinggi, saya punya penyakit kencing manis, saya punya penyakit asma, saya punya penyakit ini, saya boleh apa enggak dapat vaksin? Sekali lagi yang menentukan adalah dokternya pada saat screening. Tetapi selama pengalaman saya selama di Puskesmas, selama menjadi vaksinator, itu adalah selama pasien tersebut dalam kondisi sehat, stabil, tidak ada sesuatu yang menghalangi atau tidak ada sesuatu yang dapat menggugurkan dia untuk bisa mendapatkan vaksin, biasanya boleh. Jadi meskipun orang dengan penyakit tekanan darah tinggi yang parah, tapi selama pada saat itu kondisinya stabil, nggak ada keluhan, kita biasanya memperbolehkan. Selama kan ada batasnya, pada saat itu 180 kan maksimal tensinya. Selama kurang dari itu, meskipun dia rutin konsumsi obat, nggak masalah. Selama kondisinya stabil. Terus ada juga yang bilang, terus aku nggak usah vaksin, yang penting prokes aja, yang penting makan yang banyak, yang penting olahraga teratur, istirahat cukup, terus insya Allah nggak bakal kena. Yang saya katakan dari awal, vaksin adalah salah satu cara untuk, salah satu ikhtiar kita untuk bisa mencegah kita dan keluarga untuk tidak terkena COVID. Maka tidak cukup hanya menjaga imun dengan makan yang cukup, prokesnya ketat, tapi juga harus vaksin. Gitu. Karena kita nggak bisa menilai, kita nggak tahu kalau kita misalnya terpaksa pada suatu keadaan kita keluar karena butuh sesuatu, kita nggak ngerti orang yang kita hadapi itu dia membawa virus atau enggak. Nah, kalau misalnya kita udah vaksin, setidaknya kita sudah punya salah satu jenis usaha untuk mencegah kita terpapar dari COVID. Terus ada juga yang bilang, saya sudah vaksin, tapi kok harus tetap prokes.
Berarti kan ya sama aja dong kalau misalnya vaksin nggak vaksin tetap prokes. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa vaksin adalah hanya salah satu bentuk dari usaha kita untuk mencegah. Prokes itu usaha yang lain. Gampangannya begini, ada orang naik kendaraan bermotor pakai helm. Kita analogikan helmnya adalah vaksin. Kalau misalnya ada orang ngomong, saya sudah divaksin tetap prokes, sama aja dengan, loh saya sudah pakai helm, naik motor kok bisa masih tetap kecelakaan. Jadi bukan helm itu satu-satunya cara untuk mencegah kecelakaan, tapi bisa dipengaruhi faktor lain, yaitu pengemudi itu sendiri yang kurang berhati-hati atau ada orang lain yang tidak berhati-hati. Nah, sama kasusnya dengan COVID ini. Sudah divaksin kok masih bisa kena COVID? Ya tadi, vaksin bukan satu-satunya, bukan melindungi 100%, tapi juga ada faktor lain, yaitu yang kita bisa minimalisir dengan vaksin gitu. Terus ada juga yang mengatakan, loh ini sudah divaksin tapi masih tetap meninggal. Nah, ini yang saya bilang bahwa pada setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang kelihatannya sehat, tapi kita nggak tahu ternyata dia punya penyakit bawaan atau penyakit lain yang menyebabkan dia sangat rentan terkena infeksi, dan pada saat terkena infeksi bisa timbul gejala berat. Dan ini ada berapa yang kita nggak tahu, gitu loh. Jadi kita nggak tahu. Jadi kelihatannya, ini sehat-sehat aja, kok malah mari divaksin, terus mau gak suwe kena COVID, terus gak ono. Nah, ini hanya sebagian kecil saja yang bisa seperti ini, dan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh masing-masing individu sendiri. Dan kita juga nggak bisa memprediksi orang ini kalau kena COVID itu bakal kembali sehat, kembali pulih, atau bisa timbul gejala berat. Karena hanya dia yang tahu sebenarnya dia punya penyakit apa. Tuh. Terus mungkin pada saat awal-awal dulu pernah beredar berita-berita bahwa ini habis divaksin lumpuh, nah ini habis divaksin kok malah nyeri kepala hebat sampai meninggal. Nah, vaksin pada setiap orang menimbulkan efek yang berbeda-beda. Tidak setiap gejala yang timbul setelah vaksin itu berkaitan dengan vaksin atau disebabkan karena vaksin. Itu yang selalu diteliti oleh dievaluasi oleh pemerintah dan tim yang terkait untuk membuktikan bahwa gejala yang ditimbulkan itu benar-benar karena vaksin atau tidak. Misalnya ternyata benar-benar karena vaksin, maka selalu ada tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Jadi tidak usah takut. Tapi sejauh ini pengalaman saya tidak ada yang sampai yang benar-benar disebabkan karena vaksin kemudian langsung menimbulkan gejala berat atau meninggal. Enggak. Biasanya ada pengaruh-pengaruh atau faktor risiko yang lain yang menyebabkan pasien tersebut bisa sampai ada gejala berat. Gitu. Jadi intinya yang terakhir, saya harap di sini nggak ada lagi ketakutan atau keraguan tentang apakah vaksin itu aman, apakah vaksin itu efektif, atau apakah vaksin itu bermanfaat. Jadi saya jelaskan, vaksin itu aman, vaksin itu efektif, dan vaksin itu bermanfaat. Oke, mungkin itu sementara dari saya. Saya kembalikan ke pembawa acara, gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Dr. Ristra atas penjelasannya yang begitu panjang lebar, dan insya Allah kita gambarannya sudah cukup jelas, dan ada catatan sedikit di sini dari saya bahwa vaksin itu diperlukan untuk semua atau anak-anak normal sepanjang tidak memiliki gangguan atau penyakit tertentu atau dalam kondisi tidak sehat. Jadi asalkan anak itu sehat,
maka bisa divaksin dengan rentan usia 12 tahun sampai 17 tahun. Begitu nggih? Menginjak sesi berikutnya, disilahkan untuk para peserta nggih untuk memberikan mengajukan pertanyaannya. Kita buka termin pertama dengan 3 pertanyaan. Disilahkan bisa nggih. Bu Ana, terus ada lagi, monggo yang lain. Setelah Bu Ana bisa disusul siapa lagi? 1, 2, 3. Saya. Oh ya, Bu Yunita, silahkan. Yang kedua, satu lagi, tambah satu lagi. Satu lagi, Pak Gun. Oke, terima kasih. Monggo Bu Ana dari yang pertama, monggo silakan ditanyakan. Terima kasih atas kesempatan waktu. Saya sampaikan untuk Dokter Istra. Gini dokter, yang pertama saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu gini, gimana cara menanggulangi anak-anak ABK yang notabene itu tidak mau divaksin dokter? Mungkin ada sesuatu yang khusus untuk menanggulangi itu. Karena kebanyakan contohnya ada di Batu itu 120 anak yang mau divaksin itu hanya hampir 70-80. Yang lain tidak mau karena tidak berani. Yang kedua dokter, ini keluhan saya sendiri. Setelah divaksin saya itu tidak lemes dan tidak ada gejala yang membuat saya seperti apa. Cuma rasa pahit yang saya rasakan itu April, Mei, Juni sampai sekarang tuh masih saya rasakan rasa pahit setelah divaksin. Jadi setelah makan itu hilang pahitnya. Tapi untuk sekarang sudah rasanya kalau enggak saya makan apa-apa itu pahit itu timbul lagi. Kebetulan sudah saya tanyakan ke Dokter Evi yang menangani di rumah sakit Eti, itu katanya masih mau dicari dokter, apa penyebab khususnya. Seperti itu. Jadi mungkin dari kesempatan ini saya ada solusi dari dokter untuk menghilangkan rasa pahit itu seperti apa dan efek dari apa itu dokter. Karena saya rasakan mulai bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kan 6 bulan itu dokter. Cuma sudah tidak saya keluhkan, yang penting kalau ada rasa pahit, saya kasih madu, saya kasih apa hilang. Selang 1 jam itu akan muncul kembali. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Bu Yunita. Monggo disilakan. Penghilang Terima rasa. kasih. Ini Mas Dokter, saya itu kan punya tetangga saya juga anaknya berkebutuhan khusus, kemudian dia mendapatkan jadwal, dia sudah tidak bersekolah, tapi sudah mendapatkan jadwal vaksinasi. Tadi itu saya di AW gitu, Mbak gini loh, anak saya itu kan awalnya memang berkebutuhan khusus, dia tuh sering kejang juga, tetapi karena masa pubertas ini dia sudah nggak kejang-kejang. Kebetulan dokternya itu sudah meninggal yang menangani dia. Kemudian tanya, dapat jadwal vaksinasi dari desa karena usianya anak, itu vaksinasinya Moderna gitu. Nah, setelah saya mendapat penjelasan dari Mas Dokter bahwasanya yang disarankan itu sementara Pfizer sama Sinovac, tadi itu saya jawabnya gini, gimana kalau konsultasi dulu dengan dokternya Mbak, gitu saya ke orang tuanya, karena kita juga nggak bisa menentukan gitu, apakah ini cocok atau enggak nanti. Iya, saya itu juga khawatir, tapi ini dokternya meninggal, saya harus konsul ke siapa. Tapi anak saya itu kondisinya sangat baik, beberapa tahun ini sudah enggak pernah terjadi keluhan yang kejang, itu udah nggak pernah. Pokoknya setelah dia menstruasi dan masa pubertas itu dia udah nggak pernah ngalami kejang-kejang lagi, dan obatnya pun yang setiap kali disuntikan itu sudah nggak pernah dapat lagi gitu, artinya sudah sehat betul dan kondisinya stabil. Nah, ini mau dapat jadwal vaksinasi tapi vaksinnya Moderna gitu dari desa. Nanti kira-kira saya bagaimana ya memberikan jawaban supaya dia tenang gitu, maksudnya masih ragu gitu mau diikutkan apa enggak. Kemarin yang diperbolehkan Sinovac kok sekarang Moderna gitu, Mas. Terima kasih nggih. Oke, lanjut ke Pak Gun. Monggo Pak Gun. Ya, selamat sore Mas Dokter. Saya mau tanya.
tadi kan dijelaskan ya bahwa vaksin itu adalah virus yang dilemahkan supaya pasukan imun kita itu mengenali bahwa ada penyakit yang namanya COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh kita, walaupun sudah dalam keadaan virusnya tidak berdaya. Nah, yang saya tanyakan itu virus itu imun kita itu mengenali virus itu sampai berapa lama, Mas? Yang bisa dikenali oleh virus kita. Contohnya kan saat ini ada yang, kalau saya lihat di media massa itu ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang 2 tahun. Setelah itu imun kita akan lupa dengan virus itu tadi, dan apalagi kalau sudah mutasi dengan varian yang lain. Nah, apakah yang divaksin sekarang itu bisa mengenali virus kita itu, maksud saya itu dalam jangka berapa tahun? Apa seumur hidup atau berapa tahun? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gun. Jadi ada 3 pertanyaan, Dokter. Jadi yang pertama dari Bu Siti Muawana tentang menghilang rasa pahit setelah vaksin. Terus yang kedua, vaksin Moderna yang akan divaksinkan kepada anak ABK yang mengalami gejala kejang meskipun pada saat ini dalam kondisi stabil. Terus yang ketiga, seberapa efektif vaksin ketika sudah disuntikan ke tubuh itu bisa bertahan lama. Apakah seperti vaksin-vaksin yang lain untuk pengulangan vaksin berikutnya seperti itu? Saya kira itu 3 termin pertanyaan yang pertama. Monggo silakan dijawab, Dokter. Nggih, saya mencoba menjawab satu persatu, nggih. Yang pertama dari Bu Siti Muamanah Maryam. Jadi untuk pertanyaan pertamanya tadi adalah bagaimana untuk membujuk adik-adik ini supaya mau divaksin. Karena tadi dari 120 orang ada sekitar hanya 70-80 orang. Nah, jadi begini, dalam kita menghadapi pasien atau dalam kita menghadapi anak, itu kan selalu anak-anak itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Pasien-pasien pun juga begitu. Setiap pasien A dan pasien B itu punya, kita menanganinya berbeda-beda. Nah, kita lihat dulu penyebabnya apa. Misalnya takut divaksin. Kenapa kok takut? Karena misalnya sakit. Ya kita harus bisa menghadapi anak ini secara personal. Ini seperti itu. Jadi nggak bisa kita samaratakan untuk 40 orang yang tidak bersedia divaksin ini. Solusinya sama, harus sama-sama dibujuk. Enggak, tapi harus kita pendekatannya secara personal. Misalnya dia takut, biasanya mereka pasti punya alasan. Sejauh ini yang saya hadapi itu alasannya beragam. Jadi ada yang memang karena kebanyakan memang karena dia terpengaruh oleh berita-berita yang kurang benar. Jadi misalnya paling sering terjadi itu adalah ini katanya vaksin seperti tadi, vaksin nggak efektif, atau setelah vaksin saya bisa tertular, berarti kan nggak ada gunanya vaksin dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita perjelas kepada mereka. Nah, khusus mungkin pada anak-anak berkebutuhan khusus kan memang kita tidak bisa menjelaskan secara detail hal-hal yang saya jelaskan tadi. Maka solusinya sebenarnya jenengan yang lebih tahu daripada saya. Jadi bagaimana menghadapi adik-adik atau teman-teman kita ini yang memiliki kebutuhan khusus, kita dekati sesuai bagaimana mereka bisa bagaimana kita bisa menanamkan pengetahuan kepada mereka. Jadi intinya kita nggak boleh memaksa, tapi kita hanya bisa menjelaskan sebisa mungkin. Nah, kalau misalnya setelah dari penjelasan itu mereka masih tidak bersedia dengan alasan yang sangat logis, sangat jelas, ya kita tidak boleh memaksa. Tapi kalau misalnya alasannya masih bisa kita atau masih alasannya kurang jelas, berarti masih ada celah bagi kita untuk bisa mengusahakan supaya kita bisa membujuk adik-adik ini. Sekali lagi pendekatannya kalau ini memang harus personal, karena setiap orang memiliki alasannya masing-masing kenapa mereka ini tidak bisa atau tidak mau
divaksin. Tapi kalau secara medis mungkin sebagian besar mereka sebenarnya boleh gitu loh. Tapi hanya pengaruh dari psikisnya mereka aja yang mungkin takut disuntik, takut nyeri dan sebagainya. Nah, ini kan memang yang mulai perlahan-lahan kita coba ubah dari awal perilaku orang tua yang biasanya ngomong kayak gini. Ojo nakal kok disuntik sampai dokter. Nah, itu kan hal-hal sederhana yang menyebabkan trauma masa kecil mereka, kayak berarti disuntik itu sakit, disuntik itu nggak enak gitu loh. Nah, itu yang kita harus perlahan-lahan ubah dari kecil. Nah, itu jadi jawabannya memang harus kita kenali dulu masing-masing anak itu penyebabnya apa. Nah, tata laksana sesuai penyebabnya. Jadi kalau misalnya dia takut karena nyeri, ya kita bilang nyerinya sebentar. Ini berguna, ini melindungi kamu supaya nggak lebih parah, ini melindungi keluarga dan sebagainya. Itu mungkin jenengan yang lebih tahu karena sehari-hari menghadapi adik-adik ini gitu. Pasti pengalamannya lebih banyak daripada saya. Kemudian pertanyaan yang kedua, memang keluhan ini nggak banyak, Ibu ya. Jadi rasa pahit setelah vaksin itu saya baru tahu. Jadi saya baru tahu ada yang mengalami keluhan seperti ini. Kalau sepanjang yang saya baca, memang kemungkinan keluhan ini bisa jadi tidak berkaitan dengan vaksin. Seperti yang saya sebutkan tadi, tidak semua gejala yang muncul setelah vaksin adalah disebabkan oleh karena vaksin. Tetapi bisa jadi iya, tapi bisa jadi tidak. Nah, terus selama keluhan-keluhan yang muncul itu tidak sampai mengganggu atau mengancam jiwa, itu sebenarnya tidak masalah. Untuk tata laksana lebih lanjut atau bagaimana tata laksana lebih lanjut, karena memang keluhan yang seperti ini itu jarang, maka memang saya sama seperti dokter yang jenengan tanya tadi, memang saya belum punya jawabannya untuk yang sekarang. Tapi karena sejauh ini yang saya baca itu keluhan yang sering muncul ya utamanya cuma demam, nyeri otot dan sebagainya, itu masih ada kaitannya dengan vaksin. Tapi kalau misalnya untuk gangguan pengecapan, apalagi sampai rasa pahit, itu memang saya belum bisa menemukan jawabannya. Cuman biasanya kalau misalnya memang karena terganggu indera pengecapannya, biasanya tidak hanya pahit yang terasa. Bahkan biasanya kalau misalnya ada terganggu oleh karena virusnya itu juga juga rasa-rasa yang lain ini juga akan terganggu. Jadi bukan karena merasa cuma kerasa pahit, enggak, tapi biasanya semuanya akan terganggu kalau misalnya itu benar-benar karena vaksin. Begitu. Jadi untuk yang kedua ini memang ngapunten saya belum ada jawabannya karena saya juga baru menemukan ada yang keluhan seperti ini. Karena sejauh ini pasien-pasien saya yang di puskesmas itu juga keluhannya yang minimal saja, nggak ada yang sampai gangguan pengecapan apalagi dalam jangka waktu lama. Ini yang mungkin perlu penelitian lebih lanjut. Nanti mungkin akan setelah ini kalau misalnya memang karena vaksin biasanya pasti ada informasi-informasi dari penelitian-penelitian yang sudah beredar. Nah itu nanti mungkin kita ikuti perkembangan. Tapi sejauh ini saran saya selama jenengan sudah punya solusinya, kasih madu atau bagaimana, dan selama jenengan mungkin tidak terganggu atau misalnya tidak sampai mengancam kesehatan atau keselamatan jiwa, sejauh ini tidak ada masalah. Itu kalau dari saya. Mungkin ada yang kurang jelas, Ibu? Bu Siti? Sudah jelas, dokter. Mungkin saya tetap menunggu jawaban. Ya, kalau saya hanya, ini badan saya malah gemuk, dokter. Lapar. Pahit saya kasih makan. Dalam waktu 1 jam muncul lagi. Ini saya masuk ABD sebulan itu 1 kilo loh, dokter. Malah mekar saya, dokter. Saya tunggu dokter penelitiannya, mungkin nanti ada solusi. Iya, siap. Nanti kalau misalnya saya baca-baca dan menemukan jawabannya nanti akan saya informasikan. Siap, dokter. Terima kasih. Ya. Kalau misalnya ada yang banyak mengatakan, saya dulu juga mengalami kalau misalnya setelah vaksin terus nafsu makannya bagus itu biasanya ya. Kalau yang saya baca itu justru karena vitamin yang diminum. Jadi kan biasanya setelah vaksin itu dikasih vitamin di meja terakhir itu, dikasih vitamin. Nah itu yang menyebabkan nafsu makannya meningkat karena di situ ada vitamin B-nya.
Jadi saya dulu juga gitu, habis vaksin makanya banyak ya nggak masalah. Yang penting itulah salah satu ikhtiar untuk selain vaksin juga harus prokes, juga harus gaya hidup yang sehat, termasuk makan makanan yang bergizi. Nggak masalah, meningkatnya juga nggak naik 1 kilo tuh nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Kali Mas. Ini nggak apa-apa. Belum 5 kilo. Oh iya, belum apa-apa. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua dari Bu Yunita, tentang vaksinasi untuk anak berkebutuhan khusus yang punya riwayat sering kejang. Kemudian dijadwalkan vaksinasinya Moderna. Memang secara regulasi Moderna belum disarankan untuk bisa digunakan sebagai untuk bisa digunakan sebagai vaksin pada anak-anak. Cuman bagaimana sebenarnya efektivitas Moderna ini di negara lain. Jadi negara lain itu sudah menggunakan Moderna itu untuk anak-anak dan hasilnya untuk anak-anak usia 12 sampai 17 tahun itu efikasinya 100%. Jadi bahkan semua anak usia 12-17 tahun itu yang divaksin dengan Moderna itu tidak ada satupun yang positif dalam waktu mungkin 3-6 bulan setelahnya. Itu hasil penelitian Moderna. Jadi sebenarnya tidak. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada efek samping yang berat yang ditimbulkan oleh Moderna. Yang terakhir, Moderna terbukti mampu memunculkan antibodi pada anak-anak usia 12-17 tahun. Jadi sebenarnya kita tinggal menunggu regulasi. Perkara nanti boleh enggaknya sebenarnya kalau saran saya tetap aja datang sesuai jadwal vaksinasinya. Nanti dokter yang di sana yang akan menentukan. Jadi kan nanti tanya-tanya lebih lanjut terkait keluhannya dulu. Jadi memang tidak harus dokter yang merawat dari awal. Sebenarnya itu. Nanti biar dokter yang bertugas di posko vaksinasi itu nanti yang akan nanya-nanya kepada pasien dan keluarganya, ceritanya dulu bagaimana, kemudian pengobatannya bagaimana, sekarang keluhannya apa, kemudian periksa tensi dan sebagainya. Kalau misalnya memang semuanya aman, biasanya dibolehkan. Gitu. Jadi jawabannya silahkan datang ke tempat vaksinasi sesuai jadwalnya, nanti ceritakan semuanya kepada dokternya, nanti dokternya yang menentukan boleh atau tidaknya. Begitu saja. Oke, dijawab nggih? Oke, terima kasih Dokter Ristra. Kemudian yang ketiga, pertanyaan Pak Guna. Ini pertanyaannya cukup berbobot nggih. Jadi imun itu bisa mengenali virus sampai berapa lama ya? Jadi memang ada beberapa statement yang menyatakan bahwa imunitas itu menurun sekitar 6 bulan setelah vaksin. Pertama tergantung orangnya, kedua tergantung jenis vaksinnya. Nah, jadi di sini vaksin itu tidak hanya semata-mata yang ditimbulkan hanya antibodi. Antibodi akan timbul memang sementara, dalam waktu 3-6 bulan dia akan turun. Jadi misalnya ketika vaksin dimasukkan virus A, musim virus COVID ini dalam 3-6 bulan dia akan terlindungi. Tetapi setelah lewat dari 6 bulan, biasanya mereka antibodinya akan turun karena paparan virusnya juga akan turun. Jadi jumlah antibodi itu mengikuti paparan virusnya. Tetapi ada zat lain yang diproduksi, yaitu namanya sel memori. Sel memori ini akan muncul bersama antibodi. Jadi ada sel yang tugasnya itu cuma mengingat. Jadi mengingat. Tentaranya itu adalah antibodi. Tapi ada tentara khusus yang tugasnya itu cuma mengingat bahwa saya pernah terinfeksi virus ini. Jadi kalau sudah pernah terinfeksi virus ini, dia akan membentuk antibodi baru. Nah, perkaranya adalah itu butuh waktu. Jadi begitu. Jadi apakah makanya sekarang sementara untuk nakes memang di booster karena kita rata-rata divaksin antara bulan Desember sampai Februari. Nah, kita sudah lewat 6 bulan masa antibodinya, sebagian besar turun. Dan pada saat turun saya juga kemarin akhirnya positif. Nah, akhirnya setelah itu ada program booster untuk nakes ini. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa nanti sekitar akhir tahun atau awal tahun depan bisa jadi ada booster untuk masyarakat. Bisa jadi. Tapi nanti tergantung dosis vaksin atau tergantung situasi apakah memang kasusnya masih tinggi, apakah memang masyarakat ini perlu
divaksin booster, nah itu nanti perlu kajian lebih lanjut. Tapi memang kalau misalnya imunitas menurun, itu mungkin imunitas yang dimaksud adalah antibodi. Antibodi menurun setelah 6 bulan, itu benar. Tetapi untuk bagaimana tubuh kita bisa mengenali virus itu, seumur hidup bisa mengenali. Jadi kalau misalnya ada virus dengan jenis yang sama masuk suatu hari, lebih dari 8 bulan, virusnya mengerti, paham. Tapi nggak butuh waktu untuk menimbulkan antibodi, dan tidak semua orang dalam jangka waktu itu bisa memenangkan pertempuran dengan virusnya. Akhirnya pada beberapa orang bisa timbul gejala, gitu. Ada yang kurang jelas lagi, Pak Gun? Iya, dokter. Saya mau ini. Jadi saya jadi tambah penasaran. Penasarannya tuh begini, dokter. Kan dalam 6 bulan virus menurun, otomatis jumlah virus menurun, ya otomatis antibodi kita juga menurun. Ya. Jadi kan dikatakan ada tentara itu, tentara yang tugasnya mengingat atau memori tadi ya. Iya, sel memori. Nah, yang saya tanyakan itu berapa besar sih ininya, apa, antibodi yang terbentuk, antibodi baru yang terbentuk oleh hasil imun kita, vaksinasi sekarang, itu yang pertama. Yang kedua itu kalau virusnya sudah mutasi dengan varian lain, itu apakah antibodi yang baru itu bisa mengenalinya? Begitu, dokter. Oke. Saya jawab ya. Yang pertama ada pertanyaan, berapa besar imunitas yang terbentuk? Dalam kurun waktu 6 bulan setelah vaksin, 3-6 bulan setelah vaksinasi, bisa dikatakan antibodi yang terbentuk itu cukup besar. Tapi ini tergantung dua hal. Yang pertama tergantung jenis vaksinnya, yang kedua tergantung kondisi tiap-tiap orangnya. Jadi contohnya begini, pada orang-orang dengan gangguan yang ternyata memiliki gangguan pembentukan imun atau punya masalah dengan sistem imunnya, itu memang ada beberapa yang akhirnya antibodinya tidak terbentuk secara maksimal. Tetapi pada sebagian besar masyarakat yang dengan kondisi tubuh yang normal, tidak ada penyakit bawaan, biasanya antibodi itu bisa bertahan 3-6 bulan. Jadi kalau dikatakan seberapa besar, ya sangat besar, tapi tergantung dari dua hal tadi, tergantung jenis vaksinnya atau tergantung kondisi pasiennya. Tapi selama kondisi pasiennya normal, biasanya aman gitu loh. Jadi antibodi yang ditimbulkan juga cukup tinggi begitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah virus yang bermutasi bisa dikenali? Nah, ceritanya begini. Virus flu, flu itu kan juga virus. Ada yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, flu itu kenapa kok kita bisa misalnya sebulan sekali kena flu, bisa setahun sekali kena flu, bisa tahun 2 kali, setahun 3 kali. Kenapa? Padahal sebenarnya kan sama-sama virusnya. Kalau misalnya tubuh itu membentuk sel T atau sel memori itu bisa terbentuk, berarti kan harusnya kita nggak bisa terkena flu lagi. Tapi buktinya kita bisa sebulan sekali atau sebulan 2 kali kena flu. Nah, itu karena memang virus itu bermutasi. Berarti kesimpulannya adalah virus setiap jenis virus atau setiap jenis patogen yang masuk itu harus punya antibodinya masing-masing. Jadi harus punya memorinya masing-masing. Ketika ternyata ada virus yang dikatakan baru masuk ke dalam tubuh, maka tubuh juga perlu waktu untuk membentuk sel memori yang baru, gitu. Jadi ceritanya begitu. Nah, terus ini tadi yang sering akhirnya banyak orang yang bertanya, loh berarti kan virus yang sekarang itu kan mungkin didasarkan pada gampangnya begini, virus yang sekarang itu kan dibentuknya dari varian-varian virus corona yang awal-awal dulu. Nah, nanti kalau misalnya ada virus-virus baru gimana? Nah, kita berpikirnya adalah mencegah penularan yang saya katakan tadi. Jadi, mutasi itu dipengaruhi oleh penularan. Virus bisa bermutasi karena dia masuk ke tubuh orang yang berbeda-beda. Nah, makanya kita cegah virus ini supaya nggak masuk ke tubuh orang berbeda-beda dengan vaksinasi.
Jadi vaksin itu mencegah penularan, penularan itu mencegah penularan berarti juga mencegah proses mutasi. Maka secara tidak langsung virus mencegah proses mutasi. Jadi apakah virus yang, kalau pertanyaannya, apakah virus nanti yang baru itu atau vaksin yang kebal, vaksin yang sekarang itu kebal dengan virus-virus yang akan datang, kita belum tahu. Karena kita belum tahu jenis virus apa, seberapa besar perubahan mutasinya dari virus yang awal. Ketika virus yang awal mutasinya nggak begitu besar, biasanya masih bisa dikenali. Tapi kalau misalnya mutasinya cukup kompleks, maka tubuh juga harus memerlukan pembentukan antibodi dan sel memori yang baru supaya untuk perlindungan dalam waktu berikutnya. Bisa jawab nggih? Iya. Monggo dilanjutkan. Oke. Terima kasih. Mengingat waktu sekarang sudah 17:11 menit. Nah, jadwal kita adalah 17:15. Jadi sisa 4 menit ya. Lanjutkan sesi pertanyaan yang termin yang kedua. Kita mohon untuk memberikan kesimpulan yang nanti akan dibacakan oleh anatolen kita, Ibu Iim. Disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Mungkin tadi sudah dipaparkan dengan cukup gamblang dan cukup jelas. Hanya saja saya membacakan kesimpulan bagi yang mungkin gabungnya terlambat. Ya. Tadi disampaikan oleh Dr. Ristra bahwa ada paket ampuh lawan COVID yaitu 3M, 3T plus vaksin. Apa itu 3M? 3M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. 3T adalah testing, tracing, treatment, dan plus vaksin. Untuk kesimpulan dari untuk kesimpulan dari pemaparan Dr. Ristra yang saya tangkap hari ini adalah vaksin adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mencegah terpapar dari COVID. Vaksin cukup efektif untuk melawan virus COVID. Untuk efikasinya yaitu lebih dari 50%. Vaksin cukup aman karena sudah diatur oleh regulasi untuk meminimalisir efek samping. Ada uji klinis, ada kriteria inklusi dan eksklusi. Vaksin cukup bermanfaat untuk melindungi setiap orang dan keluarga. Vaksin bermanfaat untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Yang terakhir yaitu vaksin mengurangi potensi penularan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Dr. Ista atas waktu yang diberikan. Terima kasih Bu Ros semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Im yang telah membacakan resum kesimpulan webinar pada saat ini. Selanjutnya, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ristra yang telah memberikan paparan materi yang begitu menarik. Sebetulnya masih banyak pertanyaan yang tersimpan di hati kami, tapi berhubung waktu ya, jadi rasanya ini tadi sebentar sekali moro-moro wis katene maghrib gitu. Seandainya nanti ada kesempatan lagi, mohon untuk bersedia memberikan paparan lagi, atau mungkin bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami melalui online begitu, Dokter ya. Monggo silakan, nanti nomor HP saya dibagikan sama Ibu ya. Oh. silakan ditanyakan. Nggih, terima kasih. Bapak Ibu peserta webinar pada saat ini, demikian tadi acara yang sudah kita mulai dari pukul 15.30 tadi sampai hari ini, sampai saat ini ditutup 17.15. Saya sampaikan terima kasih yang terhingga kepada semua peserta, dan sekali lagi aplaus yang sangat
meriah, sangat meriah, dan terima kasih kepada Dr. Ristra dan semua peserta webinar pada saat ini. Sebagai pembawa acara pada saat ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ilmu yang baik dan bermanfaat yang telah disampaikan semoga bisa menular dan ini bermanfaat pula untuk pengetahuan kita sepanjang masa pandemi dan cara menanggulangi, mensikapi dari vaksin untuk anak-anak. Demikian, marilah kita baca doa bersama sebagai ditutupnya acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi mohon maaf. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Oh, sudah ada yang live. Oh, sudah tadi sudah difoto kayak Tapi kan kameranya belum aktif. Oh, gitu. Iya. Diaktifkan dulu kameranya. Bisa diaktifkan lagi semuanya, gambarnya bisa ditampakkan sehingga ini bisa kita di screenshot semua. Pak Gun yang screenshot ya? Iya, bisa. Ditampilkan wajahnya yang wajah itu wajah iya yang jangan lupa tersenyum karena tersenyum adalah melambangkan kita bahagia. Wah. Bukus belum bukus. Oke. Benar. Iya. Oke, kayaknya sudah nggih Pak Gun? Iya, coba. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Matunun sedoyo. Terima kasih. Amin. Dokter. Bu Cica jangan turun dulu, Bu Cica. Bu Cica jangan turun dulu ya. Hah? Wali murid saya